Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi oral disintegrating tablet dari mata kuliah formulasi sediaan solida. Yang selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dinda Bertinur. Saya Ita Dewi Saputri. Saya Alfia Cahyani Rohmah. Saya Intan Nurholida. Baik, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan materi. Yang pertama ada definisi dari oral disintegrating tablet, atau juga sering disebut dengan ODT, merupakan bentuk sediaan oral tablet yang mengalami disintegrasi di mulut ketika berinteraksi dengan saliva. ODT memiliki waktu hancur kurang dari 60 detik. Kelebihan dari ODT dibandingkan obat konvensional lain, rasanya nyaman saat penggunaan juga tidak memerlukan air untuk menelan. Terdisolusi di mulut dalam beberapa detik dan absorpsi obat yang cepat. First pass metabolis yang rendah sehingga ketersediaan hayati tinggi dapat mengurangi dosis serta efek samping dari obat. Kemudian ada komponen penyusun dari ODT. Untuk komponen penyusunnya yang pertama ada bahan aktifnya, kemudian ada excipientnya. Untuk excipient yang digunakan yaitu ada disintegran, dieluen atau pengencer, lubrikan pelicin, juga diberikan pengembang, pemanis, dan perasa. Syarat untuk excipient sediaan ODT terdispersi dan larut di saliva dalam beberapa detik tanpa bekas. Kemudian menyerapkan rasa pahit dari zat aktif sehingga nyaman dikonsumsi serta tidak mempengaruhi kerja obat dalam perubahan kelembapan atau suhu. Selanjutnya ada komponen yang membedakan ODT dengan obat lain. Yang pertama ada super disintegran dengan contoh bahannya yaitu crospovidone. Ini digunakan untuk fasilitator disintegran untuk meledakkan di dalam mulut. Kemudian ada bahan booking material, contohnya gula atau turunan dari gula. Untuk ini bermanfaat memperbaiki sifat teksturnya atau waktu hancurnya. Selanjutnya ada pengemulsi, contoh bahannya alkyl sulfat sebagai pengemulsi. Yang selanjutnya ada pemanis, contoh bahannya natrium sakarin. Bahan ini berguna untuk menutupi rasa pahit. Yang terakhir ada perasa, biasa digunakan contohnya rasa permen. Ini untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan obat pada pasien. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik bahan aktif dari ODT ini sendiri. Jadi untuk karakteristik bahan aktif yang dapat dibuat untuk ODT yaitu pertama, bahan aktifnya mampu berdifusi di saluran cerna atas, kemudian memiliki lebih dari satu atau lebih dari dua, agar dapat menembus jaringan mukosa di mulut. Kemudian yang ketiga, waktu paruhnya pendek dan berfrekuensi. Keempat, yaitu obat yang rasanya sangat pahit tidak cocok karena sulit untuk ditutupi rasanya. Kemudian ODT ini ditujukan pada terapi yang membutuhkan konsentrasi plasma puncak yang cepat untuk mencapai respon farmakologis yang diinginkan, seperti obat-obatan kardiovaskular, analgesik, anti alergi, anti epilepsi, ansiolitik, dan lain-lain. Kemudian dosis obat ini yang kurang dari 20 mg. Jadi dosis-dosis obat yang besar itu sulit untuk dibuat sediaan ODT ini. Kemudian memiliki kelarutan yang baik dalam saliva dan tidak dapat reionisasi pada pH mulut. Kemudian untuk Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode. Dari metode ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metode konvensional. Dari metode konvensional ini terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu ada direct compression atau kompresi langsung. Dari kompresi langsung ini menggunakan peralatan tradisional,
eksipien yang tersedia secara umum dan melalui beberapa proses. Untuk keuntungan dari metode kompresi langsung ini, dibutuhkan waktu yang sebentar dan dapat meningkatkan tingkat kelarutan yang lebih cepat. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk senyawa yang sifat alirnya buruk. Yang selanjutnya yaitu ada freeze drying. Freeze drying ini adalah pengeringan dengan cara pembekuan. Kelebihan dari freeze drying ini yaitu memiliki waktu disintegran yang rendah dan kekurangannya yaitu memiliki waktu atau biaya produksi yang tinggi. Kemudian ada spray drying. Kemudian ada spray drying. Spray drying ini nantinya akan diperoleh serbuk yang halus, berpori tinggi, dan diperlukan formula secara gelatin yang terhidrolisis atau yang tidak terhidrolisis, berguna sebagai bahan pelekat dan super disintegran. Pada metode ini hanya memerlukan waktu hancur kurang dari 20 detik saat berinteraksi dengan saliva. Yang selanjutnya yaitu ada molding. Molding ini terdapat dua metode atau dua cara, yaitu yang pertama metode pelarut dengan menggunakan pelarut alkohol dengan kompresi tekanan rendah pada cetakan untuk membentuk kompresi molding. Yang kedua yaitu ada metode panas atau hard molding dengan menggunakan matriks yang terbuat dari gula yang larut dalam air dan mudah meleleh untuk melarutkan obat. Yang selanjutnya yaitu ada teknik paten. Untuk teknik paten ini mempunyai beberapa cara. Yang pertama yaitu ada ZEDIS dengan metode disolusi yang cepat, bioavailabilitas yang tinggi. Namun pada metode ini memiliki kelemahan yaitu biaya produksi yang cukup mahal dan tidak stabil pada suhu dan kelembapan yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada Orasolve. Di metode ini mampu menutupi rasa pahit pada obat dan disolusinya yang cepat, namun sangat rapuh dan mudah hancur. Yang selanjutnya yaitu ada Durasolve. Dari Durasolve ini cocok digunakan untuk tablet dengan zat aktif yang rendah, misalnya 125 mikrogram, dan tablet ini memiliki kekerasan yang lebih besar daripada pendahulunya, yakni Orasolve, yang dapat menciptakan ODT yang tahan lama. Namun, dari metode ini memiliki kekurangan, yaitu dari zat aktif, yaitu tidak dapat digunakan oleh zat aktif yang dosisnya besar, karena nantinya akan mengalami tekanan yang tinggi dan menyebabkan serbuk mengalami keretakan, kemudian menciptakan rasa pahit. Yang terakhir yaitu ada Curaquick. Metode ini menghasilkan produk secara cepat dan efisien serta cocok untuk obat yang sensitif terhadap panas. Selanjutnya ada evaluasi dari oral disintegrating tablet. Yang pertama yaitu ada uji granul. Uji granul dilakukan yang pertama uji kompaktibilitas dengan cara timbang 100 gram granul, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur, lalu diletakkan pada alat tap density. Kemudian diatur pada kekuatan 500 rpm. Untuk syaratnya yaitu tidak melebihi dari 20%. Yang selanjutnya yaitu ada uji sifat alir. Dari uji sifat alir ini ditimbang 100 gram granul, kemudian dimasukkan ke dalam corong gelas, dan ditutup pada bagian bawah. Kemudian pada bagian bawah dibuka berbarengan dengan stopwatch yang dinyalakan. Untuk hasil yang baik, yaitu tidak lebih dari 10 detik untuk 100 gram granul. Yang selanjutnya yaitu ada uji sudut diam. Uji sudut diam ini dilakukan dengan cara menimbang 100 gram granul, kemudian dimasukkan ke dalam corong gelas, dan di bawahnya diberi bidang datar
atau dengan alas diagram meter, dengan syarat uji sududian yang baik yaitu lebih dari 25 derajat dan kurang dari 40 derajat. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi tablet. Yang pertama dilakukan uji organoleptis yang dilakukan untuk mengamati warna, bau, dan bentuk setiaan. Yang selanjutnya yaitu ada uji waktu hancur yang dilakukan dengan disintegran tester dengan cara memasukkan masing-masing satu tablet pada tiap tabung, kemudian dimasukkan cakramnya pada tabung tersebut dan dijalankan mesinnya. Untuk medium yang digunakan yaitu air dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian untuk batas waktunya yaitu 60 detik. Pada waktu 60 detik itu, tablet harus hancur sempurna. Yang selanjutnya yaitu ada uji keseragaman bobot, dipilih 20 tablet dari masing-masing formula, kemudian dihitung bobot rata-ratanya. Kemudian uji keseragaman bobot yang diamati, uji keseragaman ukuran yang diamati yaitu diameter dan tebal dari tablet itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada uji kekerasan tablet yang dilakukan dengan alat Hertz tester dengan cara meletakkan tablet tegak lurus di antara afil dan punch, kemudian dijepit dengan cara memutar skrup pengukurnya. Untuk syarat dari kekerasan tablet itu sendiri yaitu 1-3 kp. Yang selanjutnya ada uji kerapuhan dengan alat fragility tester. Yang pertama yaitu menimbang 20 tablet dan dicatat beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam alatnya dan diatur kecepatannya yaitu 100 rpm dan tunggu selama 4 menit. Untuk tablet syarat dari uji kerapuhan ini yaitu tidak kehilangan bobot kurang dari 1%. Untuk yang terakhir yaitu uji waktu pembasahan. Uji waktu pembasahan ini merupakan uji pembeda dari semua tablet yang dilakukan, yaitu dengan cara kertas saring yang ditempelkan dalam cawan Petri dengan diameter 10 cm, kemudian ditambahkan 10 ml Aquades yang diletakkan di tengah-tengah cawan Petri. Kemudian catat waktu pembasahannya. Baik, selanjutnya ada contoh formula dari oral disintegrating tablet. Di sini ada formulasi ODT dengan bahan aktif zinc. Kami mengambil dari jurnal karya Rika Fatmala tahun 2017 dengan judul Formulasi dan Evaluasi Fisik Orally Disintegrating Tablet Zinc dengan menggunakan cross-carmelose sodium sebagai super disintegran. Untuk bahan-bahan dari formula ODT ini terdiri dari zinc sulfat monohidrat sebagai bahan aktif, Agdisol sebagai super disintegran, Avisal pH 102 sebagai pengisi, manitol sebagai pemanis, magnesium stearat sebagai lubrikan, dan aerosil sebagai gilidan. Selanjutnya di sini ada cara pembuatan dari ODT. Yang pertama, tablet dibuat dengan metode gempa langsung. Selanjutnya, bahan baku diayak dengan pengayak mesh 60, lalu dilanjutkan dengan uji IPC, kemudian zinc sulfat monohidrat ditambahkan dengan Avisel pH 102, manitol, dan cross-carmelose sodium, lalu campuran tersebut diaduk hingga homogen selama kurang lebih 15 menit. Setelah pengadukan, campuran ditambahkan dengan magnesium stearat dan aerosil, lalu dihomogenkan kembali. Dilanjutkan dengan proses pengempaan tablet dengan mesin kempa tablet, lalu dilanjutkan dengan uji IPC. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Yang pertama ada sifat fisik massa tablet yang terdiri dari perbandingan Hausner dan uji kompresibilitas, lalu ada laju alir dan sudut reposa. Yang kedua di sini ada sifat fisik tablet yang terdiri dari organoleptik, keseragaman bobot,
keseragaman ukuran, kekerasan, keregasan, waktu pembahasan, waktu hancur, dan uji tanggapan responden. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari artikel. Yang dari artikel tersebut ada dua evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi dari sifat fisik massa tablet. Hasil yang didapat yang pertama perbandingan Hausner dan uji kompresibilitas. Dari semua formula itu berkisar antara 1,20 sampai 1,25 ya. Yang dimana itu termasuk kategori cukup baik menurut rasio Hausner ini. Kemudian untuk indeks kompresibilitasnya dari semua formula berkisar 16,98% sampai 20,4%, yang berarti indeks kompresibilitas dari semua formula termasuk dalam kategori cukup baik. Kemudian yang kedua yaitu laju alir dan sudut reposa. Dari semua formula ODT tidak ada yang memiliki laju alir dan sudut reposa yang baik. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain seperti bentuk dan ukuran partikel dari zinc yang sangat halus. Yang kedua yaitu ada evaluasi dari sifat fisik tablet. Yang pertama organoliptik, di mana dari semua formula itu bentuknya itu didapatkan bulat pipi, permukaan agak kasar tanpa retakan, kemudian warnanya putih, baunya khas zinc. Kemudian untuk keseragaman bobot, seluruh formula telah memenuhi syarat berdasarkan Farmakope edisi 5, di mana bobot tablet sebesar 150 mg, tidak ada yang menyimpang. Dan dari semua formula tersebut tidak ada nilai standar deviasinya yang melebihi dari 5%. Kemudian yaitu keseragaman ukuran. Dari keseragaman ukuran semua formula telah memenuhi syarat dari berdasarkan Farmakope edisi 5. Kemudian untuk uji kekerasan, di mana pada uji kekerasan tablet ini didapatkan persen Kp yaitu sekitar 1-3 Kp dan telah memenuhi persyaratan. Kemudian untuk uji keregasan atau viabilitas diperoleh keregasannya sebesar 2,1-3,3%. Hal ini dapat disebabkan oleh kekerasan tablet dan konsentrasi bahan pengikat tablet yang terlalu sedikit. Yang keenam yaitu waktu pembahasan. Pada waktu pembahasan ini Formula 1 tidak menggunakan cross Carmelosa sodium, sehingga waktu pembahasannya itu paling lama yaitu 7 detik. Dan untuk Formula 6 dengan cross Carmelosa sodium sebesar 5% menghasilkan waktu pembahasan yang paling singkat yaitu 3 detik. Hal ini disebabkan karena ada dua mekanisme dari cross Carmelosa sodium yaitu water wicking dan rapid swelling. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji waktu hancur. Pada uji waktu hancur ini Formula 1 yang tidak menggunakan cross sodium itu waktu pembahasannya paling lama yaitu 8 detik. Dan Formula 6 cross sodium sebesar 5% menghasilkan waktu pembahasan yang paling singkat yaitu 2 detik. Kemudian yang ketujuh ada uji tanggapan respon. Untuk uji tanggapan respon ini seluruh formula memperoleh nilai yaitu 2 dari skala 0 sampai 6 yang artinya agak tidak suka. Hal ini disebabkan karena tidak ditambahkan pemanis atau sweetening agent. Jadi tadi untuk yang mannitol itu sendiri tidak signifikan berfungsi sebagai pemanis karena rasanya memang tidak terlalu manis, sehingga untuk auditi yang baik seharusnya tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman dalam mulut. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi oral disintegran
writing test oral disintegrating tablet. Jika ada masukan, bisa ditulis di kolom komentar. Baik, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.